Shalom bagi kita semua. Kita akan memulai PA kita. Terlebih dahulu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas berkat dan kasih karunia-Mu yang kami terima hingga pada saat ini. Ya Bapa, kini anak-anak-Mu ingin melakukan penelaahan Alkitab. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati mulai dari awal hingga selesai ya Tuhan. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, hingga Roh Kudus-Mu membantu kami dalam memahami apa yang akan kami pelajari. Ya Tuhan, terpuji dan termuliakanlah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom bagi kita semua. Nats PA kita pada hari ini tertulis dalam Roma 8 ayat 18-25. Saya akan membacakannya. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga telah akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan penglihatan, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Dunia pada saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Virus yang dinamai dengan COVID-19 telah memperandakan kehidupan seluruh umat manusia. Jutaan orang terinfeksi virus tersebut. Bahkan tidak sedikit yang meninggal akibat virus tersebut. Wabah virus corona menyebar ke seluruh dunia dengan begitu cepat. Tidak hanya perekonomian yang terkena dampak, akan tetapi juga sektor kehidupan manusia lainnya. COVID-19 menciptakan banyak masalah. Tidak hanya perekonomian, tetapi seperti penyakit, kemiskinan, perubahan gaya hidup, bahkan cara untuk berinteraksi dengan manusia yang lain. Belum ada vaksin atau antibiotik yang ditemukan sampai saat ini untuk menyelamatkan umat manusia dari wabah virus corona ini. Manusia apabila tidak siap dengan masalah-masalah tersebut, maka manusia akan menderita dan frustasi. Dampak virus corona ini menempa kita, menerpa pemuda-pemudi, di mana kita juga mengalami banyak masalah, mengalami banyak kesusahan. Misalnya, kuliah online
yang membosankan dan tentu menghabiskan banyak materi. Maka dalam PA kali ini kita akan melihat bagaimana itu pengharapan. Ya, dalam melihat bagaimana itu pengharapan, kita memiliki sesi diskusi yang memiliki 6 pertanyaan. Yang pertama, dalam ayat 18 terdapat kata penderitaan. Bagaimana kita menghadapi penderitaan apabila kita bertolak dari Yohanes 16 ayat 13 dan 1 Petrus 3 ayat 14. Dan kemudian dalam nats tersebut terdapat kata anak-anak Allah. Siapakah yang dimaksud dengan anak-anak Allah jika kita lihat dari Matius 5 ayat 9, Yohanes 1 ayat 12, dan Yohanes 3 ayat 9 sampai 10. Dan kemudian yang ketiga, dalam nats tersebut terdapat kata pengharapan. Apa dan bagaimana sebenarnya pengharapan jika kita bandingkan dengan Ibrani 6 ayat 19 sampai 20, Mazmur 43 ayat 5, dan Roma 5 ayat 4 sampai 5. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimanakah tindakan atau perbuatan pemuda-pemudi pada saat ini? Yang kelima, sebagai anak-anak Allah, bagaimana pengharapan saudara-saudari dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Dan kemudian pertanyaan yang terakhir adalah, apa kesan dan pesan saudara-saudari dari PA kita pada hari ini? Ya, demikian PA kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah di dalam hidup kami, hingga kami bisa merasakan dan menikmati kasih anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah selesai melakukan PA kami. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kami dan menguatkan kami agar kami bisa melaksanakan apa yang telah kami dapat pada hari ini, dan kami berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, lindungi kami di dalam kehidupan kami. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.